kembali lagi bersama saya William. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur sel hewan. Berikut adalah model yang telah saya buat. Model sel ini berbahan dasar styrofoam dan clay. Sel hewan tersusun atas beberapa organel. Setiap organel tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mendukung kehidupan sel tersebut. Nah, kita akan masuk ke organel yang pertama, yaitu membran sel. Berikut adalah wujud dari membran sel. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar. Membran sel tersusun dari protein, kolesterol, dan lemak. Membran sel berperan dalam transportasi aktif sebagai pintu gerbang zat. Nah, berdasarkan fungsinya, membran sel dapat kita analogikan sebagai gerbang kota atau pintu perbatasan. Organel selanjutnya adalah nukleus. Berikut adalah wujud dari nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Nukleus berfungsi sebagai pengontrol aktivitas sel dan berperan dalam proses metabolisme sel. Nukleus juga merupakan tempat terjadinya replikasi. Di dalam nukleus tersimpan informasi genetik sel. Nah, berdasarkan fungsinya, nukleus dapat dianalogikan sebagai pemimpin dari kota. Nah, di dalam nukleus terdapat organel yang dinamakan nukleolus. Nukleolus adalah organel kecil yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini bertanggung jawab dalam pembentukan sel. Setelah itu, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang berbentuk seperti kantung. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi mengisolir dan membawa protein ke bagian-bagian sel lainnya. Sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk memproduksi protein, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Retikulum endoplasma dapat dianalogikan sebagai pabrik dengan lorong-lorong yang saling terhubung dengan organel lainnya. Berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti gel. Sitoplasma berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Sitoplasma dapat dianalogikan sebagai rawa karena berbentuk cairan. Berikutnya ada ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang terdapat di dalam retikulum endoplasma kasar. Ribosom berperan dalam sintesis protein atau sintesis polinukleotida. Ribosom dapat dianalogikan sebagai pabrik. Berikutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Organel ini dibentuk oleh badan Golgi atau Golgi kompleks. Organel lisosom hanya terdapat pada sel hewan saja. Lisosom mengontrol pencernaan intraseluler. Lisosom berfungsi sebagai pencerna materi dengan menggunakan fagositosis, sebagai penghancur organel sel yang telah rusak atau autofagi, dan sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Berdasarkan fungsinya, lisosom dapat dianalogikan sebagai tempat pembuangan akhir modern. Berikutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang berfungsi sebagai mesin dalam sel. Organel ini mengandung matrik di dalamnya. Selain itu, terdapat juga DNA, RNA, dan ribosom bebas. Mitokondria berperan dalam proses respirasi atau pembentukan energi. Nah, mitokondria juga dapat mengubah energi kimia menjadi energi lain. Oleh karena itu, mitokondria dapat dianalogikan sebagai restoran, karena restoran itu menghasilkan makanan yang dapat diubah menjadi energi. Berikutnya ada organel yang bernama badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kantung pipih
yang berukuran kecil hingga besar dan terikat oleh membran. Badan Golgi berfungsi untuk memproses protein, membentuk lisosom, membentuk membran plasma, dan membentuk vasikula atau kantung untuk ekskresi. Badan Golgi dapat dianalogikan sebagai distributor yang mendistribusikan hasil produksi dari retikulum endoplasma ke seluruh bagian sel. Nah, yang terakhir ada organel yang bernama sentrosom sentriol. Sentrosom atau sentriol adalah struktur organel yang memiliki bentuk tabung. Organel ini dapat ditemukan pada sel eukariota. Sentriol berfungsi sebagai pembentuk silia dan flagela. Nah, sentriol berperan dalam proses pembelahan sel dan membentuk benang spindle. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi sel hewan apabila dicampur dengan larutan hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Sebelumnya, apa sih itu hipertonik, isotonik, dan hipotonik? Nah, larutan hipertonik adalah suatu larutan dengan konsentrasi zat yang lebih tinggi atau tekanan osmotiknya lebih tinggi daripada yang lain, sehingga air bergerak keluar sel. Nah, sedangkan isotonik adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya sama sehingga tidak terjadi pergerakan air. Lalu hipotonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlalu rendah atau tekanan osmotiknya lebih rendah daripada yang lain sehingga air bergerak ke dalam sel. Nah, apa yang terjadi jika sel hewan dimasukkan atau dicampurkan ke larutan hipertonik, isotonik, dan hipotonik? Nah, untuk larutan hipertonik yang akan terjadi pada sel hewan adalah sel hewan akan mengalami yang namanya krenasi atau mengkerut karena konsentrasi sel di luar lebih tinggi. Sedangkan sel hewan yang dimasukkan ke dalam larutan isotonik kondisinya akan tetap normal, volumenya stabil. Jika sel hewan dilarutkan ke dalam larutan hipotonik, sel hewan akan mengalami lisis atau pecah karena air masuk ke dalam sel yang menyebabkan volume sel itu semakin naik. Demikian video singkat mengenai model sel hewan. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.